Halo teman-teman, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal ngobrolin soal sebuah transformasi yang luar biasa. Gimana status seteru bisa berubah total menjadi sahabat. Inilah inti dari rekonsiliasi. Dan yuk kita bedah sama-sama sekarang. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya simpel banget ya. Apa sih artinya benar-benar berdamai dengan Allah? Kebanyakan dari kita mungkin mikir, oh ini soal dosa diampuni kan? Tapi ternyata ada yang jauh lebih dalam dari itu. Nah ini dia kuncinya. Di pembahasan kali ini kita bakal lihat kalau rekonsiliasi itu bukan cuma soal oke, catatan dosamu dihapus. Ini soal gimana hubungan yang udah hancur-hancuran bisa dipulihkan lagi. Jadi utuh, jadi persahabatan sejati. Ayat ini nih yang bakal jadi pegangan kita. Coba diperhatikan baik-baik frasa ini. Ketika masih seteru. Wow, ini titik awalnya dramatis banget loh. Bukan cuma jauh, bukan cuma nggak kenal, tapi seteru. Ini istilah yang keras ya, yang nunjukin ada konflik yang dalam banget. Oke, sebelum kita loncat ke solusinya, kita harus paham dulu dong, masalah akarnya apa? Kenapa sih rekonsiliasi ini jadi penting banget? Yuk, kita lihat gimana kondisi manusia digambarkan dalam sumbernya. Nah, yang menarik banget di sini adalah cara sumber kita ngegambarin kondisi kita. Bukan cuma terpisah, bukan cuma netral, tapi ada permusuhan yang aktif. Memusuhi dalam pikiran, anak-anak murka. Ini kan bahasa yang keras banget ya. Ini menunjukkan ada konflik spiritual yang benar-benar nyata. Oke, biar makin jelas ya soal istilah kunci ini, kata seteru di sini itu bukan kayak ya dua negara yang lagi diem-dieman aja. Ini lebih kayak dua pihak yang lagi dalam kondisi perang. Ini kondisi permusuhan aktif. Nah, inilah masalah mendasarnya yang harus diberesin. Wah, dalam ya masalahnya. Nah, sekarang kita pindah ke solusinya yang nggak kalah luar biasanya. Dan poin paling pentingnya adalah inisiatif ini bukan dari kita. Bukan kita yang mulai. Semuanya 100% datang dari Allah. Nah, tabel perbandingan ini nunjukin kontrasnya dengan jelas banget. Di satu sisi, kita sebagai manusia yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa jembatanin jurang pemisah ini. Tapi di sisi lain, Allah yang proaktif. Dia nggak nunggu kita jadi baik dulu. Justru sebaliknya, dia bertindak pas kita masih jadi seterunya. Luar biasa kan? Terus gimana caranya Allah melakukan ini? Sumber yang kita bedah ini sangat jelas menunjuk ke satu peristiwa inti. Mekanismenya, caranya adalah lewat kematian Kristus. Kematiannya ini bukan sekedar kematian seorang pahlawan atau martir ya. Secara teologis ini dipandang sebagai sebuah pengorbanan. Dia digambarkan sebagai anak domba Allah, sebuah korban pendamaian yang darahnya itu diperlukan untuk pengampunan. Ini memenuhi sebuah prinsip spiritual yang sangat mendalam. Kutipan dari J.I. Packer ini ngerangkum semuanya dengan indah banget. Jadi salib itu bukan tempat Allah milih antara keadilan atau kasih. Justru di sanalah keadilan yang sempurna dan kasihnya yang tanpa batas itu ketemu. Dua-duanya dipenuhi tuntas di saat yang bersamaan. Oke, kita udah lihat masalahnya apa, solusinya gimana. Sekarang yuk kita lihat dampaknya. Apa sih yang berubah setelah semua ini? Implikasinya benar-benar ngubah segalanya. Coba deh lihat tabel transformasi ini. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan loh, ini perubahan status yang total. Dari seteru menjadi anak, dari di bawah murka menjadi berdamai, dari terpisah jadi diperdamaikan. Ini sebuah realitas yang 100% baru. Jadi, perubahan status ini lebih dari sekedar, oke, kamu dimaafin. Poin utamanya adalah, ini membawa kita ke sebuah kenyataan baru yang luar biasa, adopsi. Kita bukan lagi orang luar yang dapat pengampunan, tapi kita diangkat, diterima masuk ke dalam keluarganya. Ilustrasi ini ngebantu kita banget buat nangkap konsepnya. Coba bayangin, ada musuh raja yang udah divonis mati. Tiba-tiba Putra Mahkota datang dan bilang, biar saya aja yang gantiin dia. Si musuh ini bukan cuma dibebasin, tapi setelah itu sang raja bilang, mulai sekarang kamu jadi anakku. Nah, itulah gambaran rekonsiliasi. Pengampunan plus adopsi. Keren banget kan? Nah, setelah kita paham soal realitas teologis yang dahsyat ini, pertanyaan selanjutnya kan, terus gimana? Gimana cara kita ngerespon status baru ini? Dan ini membawa kita ke bagian terakhir pembahasan kita. Sumber kita ngejelasin dengan tegas, jembatan buat kita masuk ke realitas baru ini cuma satu, iman. Ini bukan sesuatu yang kita usahain, bukan sesuatu yang kita dapat karena perbuatan baik kita. Ini murni kita terima dengan percaya pada apa yang udah Kristus lakukan.
Dan ini puncaknya. Rekonsiliasi yang kita terima itu ternyata bukan garis finish, justru itu adalah garis start untuk sebuah misi yang baru. Kita yang udah ngerasain damai dengan Allah, sekarang dipanggil buat jadi agen-agen perdamaian di dunia ini. Jadi identitas baru kita sebagai anak Allah yang udah diperdamaikan ini langsung nyambung ke sebuah tujuan baru. Kita jadi semacam duta besar yang bawa pesan rekonsiliasi ini ke orang lain. Kita dipanggil buat ngejalanin hidup yang nunjukin damai yang udah kita terima itu. Oke, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Kalau kita benar-benar udah diubah dari seteru jadi sahabat, dari musuh jadi anak, pertanyaannya bukan lagi apakah saya sudah damai, tapi damai dari siapa yang akan saya bagikan ke orang-orang di sekitar saya hari ini. Coba kita renungkan itu. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.